Selamat datang, salam dan bahagia jumpa lagi bersama Kang Guru. Informasi seputar pendidikan dan hiburan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi refleksi materi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Selamat menikmati. Refleksi kali ini menggunakan refleksi model 4P terdiri dari peristiwa, facts, perasaan, feeling, pembelajaran, findings, dan perubahan, future. Pertama, facts, peristiwa apa yang terjadi pada pembelajaran dan apa yang menarik? Sebelum memulai materi modul 2.1, seperti biasa di awal modul CGP harus melakukan tes pemahaman awal paket modul 2.1. Saya menikmatinya dan membuat penasaran materi berikutnya yang akan dipelajari. Pada tahap pendahuluan materi modul 2.1 kami menyimak video yang menjelaskan sekilas tentang abstraks dari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi sebagai wujud untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Setelah memahami tahapan pembelajaran kali ini saya melanjutkan dengan akses bahan pembelajaran modul 2.1. Ada buku tentang pembelajaran berdiferensiasi dan contoh RPP berdiferensiasi daring dan luring. Proses selanjutnya adalah eksplorasi konsep. Tahapan ini kami belajar mandiri memahami beberapa materi tentang pembelajaran berdiferensiasi mulai dari pengertian, dan proses awal sebelum menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di LMS ada beberapa video yang menjelaskan secara rinci berbagai macam contoh pembelajaran berdiferensiasi. Kami menganalisanya dan menyimpulkan informasi sebagai tugas yang di-upload di forum diskusi eksplorasi konsep dan mendiskusikannya dengan CGP lain. Ruang kolaborasi adalah proses yang paling menyenangkan untuk mengekspresikan pemahaman materi bersama CGP lainnya. Kegiatan ini dipandu sangat baik oleh fasilitator. Kami dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenjang para CGP TK, SD, dan SMK. Ada beberapa kasus tentang pembelajaran berdiferensiasi yang disediakan di LMS. Kasus tersebut harus kami identifikasi bersama kelompok dan kemudian kami presentasikan dengan kelompok lain dan saling memberikan umpan balik presentasi kelompok lain. Sebagai penguatan materi modul 2.1 sesi selanjutnya adalah elaborasi pemahaman bersama instruktur Ibu Gusriani. Proses ini sangat menyenangkan karena kami berbagi pemahaman dengan kelas yang lebih luas. Saya juga aktif menjawab pertanyaan pematik dan juga menjawab pertanyaan dari hasil asesmen awal Ibu Lucy tentang kesiapan belajar siswa untuk menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan dari hasil asesmen awal. Kedua adalah feelings, perasaan apa yang muncul pada saat pembelajaran, mengapa? 1. Semangat, menjadi pembelajar sepanjang hayat adalah keniscayaan bagi pendidik, maka fokus dalam setiap proses sangat penting, selalu termotivasi untuk memberikan pelayanan yang berpusat kepada peserta didik. 2. Tiret, proses pembelajaran pada bulan Agustus sehingga jadwal sangat padat. Hal ini menuntut kita agar pandai mengatur waktu dan membuat prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. 3. Pelajaran apa yang dapat diambil? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah paradigma, sudut pandang. Hal tersebut terkait dengan keputusan yang masuk akal dalam upaya memenuhi kebutuhan murid. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Kebutuhan belajar murid. 3. Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Aspek dalam menentukan kebutuhan murid, kesiapan belajar, readiness murid, minat murid, profil belajar murid. Setelah mengetahui kebutuhan murid, langkah selanjutnya adalah membuat strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Berdiferensiasi konten. 2. Berdiferensiasi proses. 3. Berdiferensiasi produk. Apa perubahan yang ingin dilakukan setelah pembelajaran ini? 1. Pola pikir, pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pembelajaran yang rumit tetapi usaha guru untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan belajar murid.
2. Aksi. Setelah mempelajari modul 2.1, pendidik harus mampu memberikan pelayanan yang berpusat kepada murid. Guru penggerak juga harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa menjadi coach bagi rekan sejawat untuk memberikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan berbagi praktik baik di kelas. 2. Aksi. Setelah mempelajari modul 2.1, pendidik harus mampu memberikan pelayanan yang berpusat kepada murid. Guru penggerak juga harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa menjadi coach bagi rekan sejawat untuk memberikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan berbagi praktik baik di kelas.